Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rivi Yolanda, NIM 180581556. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas psikologi sosial. Pada pertemuan ini, saya akan membahas materi tentang hubungan interpersonal. Pengertian hubungan interpersonal ini yaitu hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan daya tarik interpersonal. Daya tarik interpersonal ini, menurut Baron dan Brin, yaitu penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui suatu dimensi, dari strong like sampai dengan strong dislike. Menurut Rahmat, mengungkapkan bahwa daya tarik merupakan kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Daya tarik interpersonal ini juga dapat diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap sikap orang lain ketika berkenalan dengan orang lain. Sebenarnya, melakukan penilaian terhadap orang tersebut, apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman atau orang tersebut kurang sesuai sehingga memilih untuk tidak melakukan interaksi sama sekali. Daya tarik interpersonal ini mengacu pada sesuatu yang menarik dua orang bersama-sama. Daya tarik interpersonal merupakan suatu proses bagaimana orang dapat saling tertarik, saling mengenal, bagaimana ada gairah tarik-menarik satu sama lain. Istilah daya tarik interpersonal mengacu pada beragam pengalaman, mencakup rasa suka, persahabatan, kagum, birahi, dan cinta. Faktor yang mempengaruhi daya tarik interpersonal ini yaitu yang pertama, efek kedekatan. Salah satu yang menentukan ketertarikan interpersonal adalah kedekatan. Orang yang mempunyai kesempatan paling sering kita lihat dan kita jumpai sangat mungkin menjadi sahabat kita atau kita cintai. Seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, sekarang sudah ada media sosial yang bisa membuat orang memiliki keakraban jarak jauh melalui HP atau komputer. Komputer atau HP ini merupakan media komunikasi yang memberikan tempat baru bagi pengaruh keakraban. Jika kita bertemu dengan orang baru secara tatap muka, kita langsung melihat penampilan fisiknya. Sebaliknya, ketika orang bertemu online, mereka dapat menyembunyikan tampangnya dan ciri lain yang mungkin menurunkan daya tariknya, seperti rasa gugup saat berada dalam situasi sosial. Anonimitas internet dapat memudahkan orang mengungkapkan informasi personalnya. Sebagai akibatnya, individu mungkin merasa bahwa mereka lebih mampu mengekspresikan aspek-aspek penting dari diri real mereka saat berinteraksi melalui internet. Yang kedua yaitu kesamaan. Kesamaan ini terbagi dua juga, yaitu kesamaan gaya interpersonal. Kesamaan gaya interpersonal ini, kita juga cenderung tertarik dengan orang yang memiliki gaya interpersonal dan keterampilan komunikasi seperti kita. Orang-orang cenderung tertarik dengan teman sepermainan yang sama dalam berpikir mengenai orang-orang dan bagaimana mereka menyukai percakapan mengenai hubungan antar pribadi. Misalnya, orang yang memiliki interpersonal tinggi akan cocok dengan orang yang memiliki interpersonal tinggi juga. Begitu juga sebaliknya, orang yang memiliki interpersonal rendah akan menyukai orang yang memiliki interpersonal rendah juga. Yang selanjutnya, kesamaan minat dan pengalaman. Berbagai riset menunjukkan bahwa kita cenderung menyukai orang yang memiliki minat dan pengalaman yang sama. Misalnya, mengenai pola persahabatan pada mahasiswa, mereka cenderung lebih memilih teman yang memiliki pengalaman dan minat yang sama dengannya dibandingkan orang yang memiliki minat dan pengalaman yang berbeda dengan dirinya. Yang ketiga yaitu kesukaan timbal balik. Kita semua merasa senang disukai. Hal ini cukup kuat menimbulkan ketertarikan, tanpa harus ada kesamaan. Kesukaan timbal balik kadang terjadi karena self-fulfilling prophecy. Yang keempat yaitu ketertarikan fisik dan kesukaan. Daya tarik fisik merupakan hal yang menentukan kesan pertama baik pada laki-laki maupun perempuan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa laki-laki lebih mementingkan fisik dibandingkan
perempuan. Contoh kasus dari hubungan interpersonal ini yang pertama yaitu orang yang pacaran yang cuma kenal dari Facebook. Sebut saja namanya Ani dan Putra. Mereka kenal lewat Facebook, kemudian pacaran tanpa pernah bertemu terlebih dahulu. Jadi penilaiannya masing-masing hanya melalui foto, status di Facebook, dan chat mereka setelah kenal tersebut. Setelah beberapa bulan chat, mereka saling bercerita tentang pengalaman mereka. Ternyata mereka memiliki pengalaman yang sama, yaitu sama-sama disakiti oleh pacar mereka yang sebelumnya. Nah, dari situ saja mereka sudah merasa cocok karena mereka saling menguatkan dan saling mendukung untuk melupakan masa lalu mereka tersebut. Setelah itu, mereka memutuskan untuk bertemu. Setelah bertemu, mereka merasa semakin cocok dan mereka memutuskan untuk sama-sama menikah. Hal ini didukung karena rasa tertarik dan merasa cocok satu sama lain. Kemudian didukung juga oleh kedua keluarga. Tetapi, banyak juga yang hanya sampai di tahap perkenalan saja di Facebook karena mereka merasa tidak cocok, dirugikan, atau ditipu. Misalnya saja, mereka merasa ditipu karena ketidaksesuaian foto dengan aslinya. Nah, dari situ mereka memutuskan tidak melanjutkan hubungan itu lagi karena mereka merasa ditipu oleh orang yang mereka kenal di Facebook tersebut. Contoh kasus yang kedua yaitu pacaran kenal langsung. Ada dua orang remaja yang satu kampung dan satu sekolah. Awalnya mereka hanya temanan. Setiap hari mereka pergi bareng ke sekolah. Mereka sama-sama memiliki bakat dan juara kelas di sekolah mereka. Setiap permasalahan yang mereka bahas, pasti mereka memiliki satu pemikiran sama untuk solusi masalah tersebut. Sehingga masalah tersebut dengan mudah mereka selesaikan. Dari situ timbullah rasa suka satu sama lain. Karena hal itu, mereka memutuskan untuk lebih dekat dan mereka merasa cocok satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka sampai pacaran. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa mereka menjalin hubungan interpersonal dipengaruhi oleh faktor kesamaan, faktor kesukaan timbal balik, maupun faktor ketertarikan fisik dan kesukaan. Sekian video kali ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.